garam KClO3 dengan Mr sama dengan 122,5 tidak murni yang beratnya 20 gram dipanaskan hingga terurai menjadi KCl dan O2. Berat KCl dengan Mr sama dengan 74,5 yang diperoleh adalah 7,45 gram. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk pernyataan yang pertama, yaitu reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks. Nah, kita reaksikan kembali, atau kita tuliskan kembali persamaan reaksinya, yaitu KClO3 akan terurai menjadi KCl dengan O2. Nah, kita setarakan reaksinya. Nah, dalam hal ini reaksinya sudah setara. Kita lihat untuk pernyataan yang pertama, reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks. Nah, untuk melihat apakah reaksinya merupakan reaksi redoks atau bukan, kita tentukan masing-masing bilangan oksidasinya. Untuk O, yaitu -2. Untuk K, karena berada di golongan 1A, maka memiliki bilok sama dengan +1. Nah, kita lihat Cl, maka bilok dari Cl yaitu adalah +5. Nah, untuk K yaitu +1, maka Cl adalah -1. Untuk O, karena dia berada pada keadaan bebas, maka biloknya adalah 0. Nah, dalam hal ini kita lihat untuk O dari 0 menjadi -2, maka terjadi reaksi oksidasi karena terjadinya perubahan atau penambahan bilangan oksidasi. Nah, sekarang untuk Cl dari +5 menjadi -1. Nah, terjadi penurunan bilangan oksidasi atau terjadinya reduksi. Nah, dalam hal ini, karena terjadi reaksi redoks, maka pernyataan pertama merupakan pernyataan yang benar. Lalu, untuk pernyataan yang kedua, persen KClO3 dalam contoh adalah 61,25. Nah, untuk melihat berapa persen KClO3 di dalam reaksi tersebut, kita tuliskan dulu reaksinya. KClO3 akan terurai menjadi KCl dan O2. Nah, dalam hal ini diketahui massa dari KClO3 itu adalah 20 gram. Nah, kita cari mol dari KClO3. Nah, di soal diketahui massa dari KClO3 adalah 20 gram dibagi dengan mR-nya yaitu 122,5, sehingga mol dari KClO3 itu adalah 0,16 mol. Nah, untuk mencari berapa mol KCl, kita gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, dalam hal ini, koefisien dari KClO3 dan KCl itu sama-sama 2, sehingga mol dari KCl itu sama dengan 0,16 mol. Nah, setelah diketahui mol dari KCl, kita hitung massa dari KCl. Massa dari KCl sama dengan mol dikalikan dengan mR. Nah, molnya yaitu 0,16 dikalikan dengan mR dari KCl yaitu 74,5, sehingga diperoleh massa dari KCl adalah 12,16 gram. Nah, setelah itu kita bisa mencari persen perolehan dari KClO3 yaitu massa dari KClO3 dibagi dengan massa dari KCl yang terbentuk dikalikan 100%. Nah, sehingga dalam hal ini massa KClO3 adalah 7,45 dibagi dengan 12,16 dikali 100%. Sehingga didapatkan persen perolehan dari KClO3 yaitu 61,25%. Nah, maka pernyataan yang kedua merupakan pernyataan yang benar. Lalu untuk pernyataan yang ketiga, oksigen dengan mR sama dengan 32 yang terbentuk adalah 4,8. Nah, dalam hal ini kita gunakan konsep perbandingan mol
sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, yang diketahui adalah mol dari KClO3, sehingga kita bisa menentukan mol dari O2 itu sama dengan 3/2 dikalikan dengan mol dari KClO3, sehingga didapatkan mol O2 yaitu sebanyak 0,2445 mol. Nah, kita sekarang cari massa dari O2. Massa dari O2 itu sama dengan mol dikalikan dengan MR. Molnya yaitu 0,2445 dikalikan dengan MR-nya itu 32, sehingga didapatkan massa dari O2 itu sebanyak 0,2445 dikalikan dengan 32, sehingga didapatkan massa dari O2 yaitu 7,8 gram. Nah, sehingga pernyataan yang ketiga merupakan pernyataan yang benar. Lalu untuk pernyataan yang keempat, garam KCl bila dilarutkan dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dalam hal ini, syarat dapat menghantarkan arus listrik adalah merupakan senyawa yang bersifat ionik. Nah, senyawa yang bersifat ionik itu berasal dari atom yang logam, merupakan logam, dan atom yang non-logam. Nah, dalam hal ini, ketika KCl dilarutkan di dalam air, akan menghasilkan ion K+ dan Cl-. Nah, kita lihat K+ atau K itu memiliki atau berada pada golongan 1A, dan Cl itu berada pada golongan 7A. Nah, atom-atom logam merupakan atom-atom yang berada pada golongan 1A, golongan 2A, dan logam transisi serta logam Al. Nah, sehingga K merupakan senyawa yang bersifat logam, sedangkan Cl karena berada pada golongan 7A merupakan senyawa yang bersifat non-logam. Nah, dalam hal ini logam dengan non-logam membentuk senyawa ionik. Nah, KCl merupakan senyawa yang bersifat ionik, sehingga KCl dapat menghantarkan arus listrik, sehingga pernyataan yang keempat merupakan pernyataan yang benar. Dari semua pernyataan, itu pernyataan 1, 2, 3, dan 4, jawaban yang benar adalah E.